Bang! Retak! Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam dan dingin tiba-tiba mulai bergolak. Warna-warna cerah terlihat samar-samar. Setelah itu, gelombang api berwarna-warni yang berukuran 1000 kaki mengeluarkan ledakan dan menyapu dari awan hitam. Saat gelombang api menyebar, bahkan awan dingin, yang mampu membekukan udara menjadi es, mulai menyebar. Itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gelombang api berwarna-warni setinggi 1000 kaki menyapu langit. Para ahli dari lembah api iblis yang lambat melarikan diri langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan abu mereka pun tidak tersisa. Melihat kengerian gelombang api, orang-orang yang telah melarikan diri pada waktu sebelumnya langsung menepuk dada mereka dengan wajah putih pucat. Untung mereka bereaksi dengan cepat. Gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di akademi dalam terguncang hingga pecah. Hutan dalam radius 1000 meter dari akademi dalam diratakan menjadi tanah datar luas tanpa batas saat ini. Tanahnya sangat datar sehingga tidak ada penghalang sedikit pun di atasnya. Ada satu gelombang lagi. Hati-hati. Minggirlah lebih jauh. Su Qian buru-buru berteriak. Tubuhnya tanpa sadar gemetar sekali lagi saat dia melihat gelombang api tunggal, menyebabkan kehancuran yang menakutkan. Hampir semua ahli keluar dan mundur setelah mendengar tangisan Su Qian kali ini. Nasib para ahli dari lembah api iblis, yang telah ditelan oleh nyala api sebelumnya, telah dengan jelas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka terlibat dengan nyala api. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan abu. Tatapan Su Qian tiba-tiba melihat ke akademi dalam yang terletak di bawah medan pertempuran saat dia buru-buru mundur. Masih cukup banyak siswa yang hadir di sana. Segera, ekspresinya menjadi lebih pucat. Dia buru-buru berteriak, "Semua siswa, cepat temukan tempat untuk bersembunyi." Akademi dalam menjadi panik saat suara Su Qian terdengar. Tak terhitung banyaknya siswa yang melarikan diri ke segala arah, mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka akhirnya mengerti apa yang mereka lihat saat ini. Teratai api yang menakutkan di langit telah lolos dari kendali senior Xiao Yan saat itu telah melepaskan energi yang bahkan lebih menakutkan. Sepertinya seluruh akademi dalam akan langsung berubah menjadi tanah datar. Pengingat Su Qian pada saat ini tidak diragukan lagi sedikit terlambat. Sementara akademi dalam turun ke dalam kekacauan, pilar cahaya berwarna-warni yang terang tiba-tiba melesat ke langit dari awan berwarna hitam yang sudah jauh lebih redup. Seseorang dapat dengan jelas melihat pilar cahaya yang melesat ke langit dalam radius 50 km. Bola api besar yang lebarnya lebih dari 200 kaki perlahan-lahan naik dari awan dingin begitu pilar cahaya naik. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalam bola api menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada celah spasial hitam samar muncul. Bola api besar itu tampak seperti matahari lain yang mengeluarkan suhu yang menakutkan. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah semua orang yang hadir, termasuk penciptanya Xiao Yan, menjadi pucat. Jika bola api ini meledak, kemungkinan akademi dalam dan sekitar 50 km di sekitarnya akan segera lenyap. Xiao Yan juga tidak dapat menjelaskan mengapa teratai api menjadi sangat menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya sejak dia menembakkan teratai api ke awan hitam. Alasan terjadinya perubahan besar itu kemungkinan besar karena transformasi dari tabrakan dan gesekan antara udara yang sangat panas dan dingin. Terlepas dari apa penyebabnya, bola api itu, saat ini, tidak lagi dalam kendali Xiao Yan. Jika itu dibiarkan meledak begitu saja, semua siswa di dalam akademi dalam bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Setelah memikirkan akhir ini, bahkan Xiao Yan akhirnya menggigil hebat. Kali ini, dia tampaknya memainkan hal-hal yang sedikit terlalu berisiko. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat ekspresi ganas melintas di matanya. Dia mengeluarkan banyak pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan efek obat yang kuat di dalam tubuhnya dan menahan rasa sakit yang ditularkan dari jalur qi-nya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum dia mengambil darah segar ini dengan tangannya. Terlepas dari apa yang terjadi, teratai api diciptakan oleh Xiao Yan. Dia mungkin telah kehilangan kendali sebelumnya, tetapi dia masih memiliki metode untuk sekali lagi mengendalikannya. Namun, harganya cukup bagus.
Dia mungkin akhirnya harus memulihkan diri selama bertahun-tahun setelah ini dan dia mungkin merasa sulit untuk kembali ke puncaknya. Pada saat ini, bagaimanapun, dia tidak bisa diganggu. Tangan Xiao Yan yang berisi darah segar perlahan bergerak dan membentuk segel. Garis darah yang padat perlahan naik di matanya yang hitam pekat. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, rasa sakit yang membengkak di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Tepat ketika dia siap untuk keluar semua, bagaimanapun, matanya, yang menatap bola api dengan saksama, sedikit menyusut. Ini karena dia telah menemukan itu di samping bola api. Dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul dengan cara yang aneh. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikit pun. Xiao Yan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah berhenti sebentar. Dia terdiam sesaat saat matanya melirik bola api besar itu. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara tegas, "Dua tuan, bola api akan segera meledak. Cepat pergi!" Setelah mendengar pengingat dari teriakan Xiao Yan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api besar itu perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang menatap Xiao Yan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan obat yang sangat liar dan keras yang bergejolak di dalam tubuhnya telah benar-benar tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak wajar dan menakutkan? Siapakah dua ahli misterius berjubah abu-abu ini? Sejak kapan ahli menakutkan seperti itu ada di wilayah sudut hitam? Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan yang lainnya yang telah mundur agak jauh juga menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius itu. Mereka kaget. Beberapa saat kemudian, Su Qian tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak ke matanya saat dia dengan lembut bergumam, "Orang-orang tua ini, yang tidak akan mati, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan." Penatua pertama, mereka? Beberapa sesepuh akademi dalam di belakang Su Qian bertanya dengan heran. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua sosok misterius itu, mereka samar-samar bisa merasakan semacam tekanan yang tidak biasa yang menutupi hati dan jiwa mereka. Penjaga Akademi Jianan, Su Qian perlahan berkata, "Namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Untungnya, kali ini, jika tidak, Akademi dalam ini." Beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Su Qian ketika dia berbicara sampai akhir. Penjaga. Mata dari banyak penatua akademi dalam berkedip saat mereka melihat kedua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kedua sosok abu-abu misterius itu tidak merespon sedikit pun pada banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik pandangan mereka dari Xiao Yan. Setelah itu, mereka fokus pada bola api raksasa di depan mereka. Syok melintas di mata mereka yang seperti sumur tua yang tak berdaya saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan dua pasang tangan keriput perlahan terulur dari lengan baju mereka. Setelah itu, mereka perlahan membentuk segel aneh. Banyak riak spasial yang intens tiba-tiba menyebar dari sekitar tubuh dua sosok abu-abu mengikuti tindakan mereka. Dengan riak, ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Seolah-olah itu diisi dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, memberikan tampilan yang bengkok. Pemandangan seseorang secara langsung terdistorsi olehnya. Riak spasial menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dua cahaya hitam gelap yang aneh perlahan muncul di sosok abu-abu. Segera, dua jari yang keriput dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ruang tempat bola api besar itu berada tampak seolah-olah tiba-tiba robek oleh tangan besar yang tak terlihat. Retakan spasial besar diam-diam muncul. "Pergilah!" Sebuah suara yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan bergema di tempat itu saat angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Segera, itu dengan lembut mendorong bola api besar,
yang berisi kekuatan destruktif, ke dalam celah spasial hitam tak berdasar. Suhu menakutkan di langit segera turun ketika sudut terakhir dari bola api besar itu memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam pekat di jari kedua sosok abu-abu itu perlahan berkedip. Orang bisa melihat celah spasial yang sangat besar dengan cepat mulai menutup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, retakan spasial benar-benar pulih. Langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Kedua sosok abu-abu itu akhirnya menghela nafas lega setelah melakukan ini. Meskipun mereka telah bergandengan tangan, manipulasi kekuatan spasial dalam skala besar tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api belum menyebabkan banyak retakan kecil muncul di luar angkasa, kemungkinan besar mereka akan kesulitan merobek garis besar untuk mengejar bola api itu. Meskipun ini masalahnya, tindakan mereka ini juga telah menyebabkan semua orang di langit turun ke kondisi yang membosankan. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan bola api yang merusak ke dalamnya. Kekuatan tidak wajar dan menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini? Kemungkinan bahkan hantu iblis tanah tua akan mengalami kesulitan mencapai level ini. Siapakah dua sosok abu-abu misterius ini? Xiao Yan di langit yang jauh juga menghela nafas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Dalam akan lenyap. Pada saat itu, dia akan menjadi pelaku yang menghancurkan Akademi Dalam. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan pemusnahan teratai api yang menakutkan ini. Tentu saja, teratai api pemusnah ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis nyala api. Saat ini, setengah dari transformasi api kehidupan yang dia serap saat itu telah digunakan. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukan pengganti lain di masa depan, dia hanya akan dapat menggunakannya sekali lagi. Selain itu, apakah dia akan berhasil lagi atau tidak diketahui. Teratai api pemusnah, ini yang dia andalkan pada kekuatannya untuk berhasil melepaskan juga telah diisi dengan keberuntungan. Beberapa suara angin yang deras ditransmisikan sementara Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Segera, Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiao Yan. Setelah melihat Xiao Yan tidak terluka parah, Suqian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku." Jangan sembarangan mengatakan apapun. Tubuh Suqian bergerak setelah dia berbicara dan dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Xiao Yan ragu-ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret dokter peri kecil dan mengikuti. Bai tua, Kian tua, terima kasih telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Dalam ini akan lenyap. Suqian menangkupkan kedua tangannya ke dua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. Anak kecil Suqian, Anda benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaan Anda sebagai tetua pertama. Jika Akademi Dalam benar-benar menderita bencana yang begitu besar, kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan untuk mengimbanginya bahkan jika Anda mati 10 kali. Seorang tetua berpakaian abu-abu memandang Suqian sebelum dia mengerutkan kening dan menegur dengan suara yang tenang namun agak tegas. "Dua Pak Tua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Xiao Yan akan menanggung bebannya. Ini tidak ada hubungannya dengan penatua pertama Suqian." Sementara Suqian tersenyum pahit, Xiao Yan, yang telah bergegas, dengan cepat angkat bicara. Mata seperti air tenang dua orang tua berpakaian abu-abu itu perlahan menyapu Xiao Yan. Kejutan tiba-tiba melintas di mata mereka. Mereka membuka mulut dan berkata, Kamu adalah pemuda yang mengendalikan api inti teratai hijau saat itu?" Xiao Yan mengusap kepalanya di depan kedua tetua yang benar-benar mengingatnya ini. Akhirnya, dia mengangguk. "Aku ingat kau sepertinya hanya dado usi kecil ketika kami bertemu denganmu saat itu. Kamu benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan murid yang cukup baik. Jika orang tua Mang Tianqi itu tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga." Seorang tetua berpakaian abu-abu mendecakkan lidahnya saat dia berbicara. Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuh Anda. Mampu menggabungkan beberapa api surgawi secara stabil ke dalam tubuh seseorang.
Metode Qi seperti itu akan dianggap tak tertandingi. Anak kecil, kamu harus lebih berhati-hati saat keluar untuk berlatih di masa depan. Tatapan sesepuh berpakaian abu-abu lainnya juga agak terkejut saat dia perlahan berbicara. Anak kecil ini telah belajar dari kalian berdua. Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan kedua ahli utama yang tidak diketahui asalnya. Karena itu, dia buru-buru menjawab. Hah? Kedua tetua berpakaian abu-abu itu mengangguk sedikit. Tatapan jelajah mereka tiba-tiba berhenti pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dua tetua berpakaian abu-abu. Dou Qi di dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hihi, tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan pemilik badan racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Benar-benar mengejutkan. Seorang tetua berpakaian abu-abu tertawa pelan. Sayangnya, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Sesepuh berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas agak emosional. Suqian memutar matanya saat mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua tua-tua berpakaian abu-abu, kalian berdua tidak harus menakuti seseorang setelah kamu muncul begitu saja. Jika kalian berdua muncul lebih awal, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu iblis tanah tua. Apa yang dapat saya lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiao Yan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu persis seperti apa situasi saat ini. Kalian semua hanyalah menir tidur. Kepala sekolah belum kembali sekali setelah bertahun-tahun dan kalian berdua bersembunyi sampai tidak ada yang bisa melihat sosok kalian. Akademi sebesar itu bergantung sepenuhnya pada saya untuk mengelola. Kebencian Suqian sangat pekat ketika dia berbicara sampai akhir. Kedua tetua berpakaian abu-abu itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu menghadapi teguran Suqian. Mereka memang hidup damai selama tahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka langsung mengeluarkan batuk kering dan berkata, bukankah kita juga mengalami ini dulu? Tidak mudah menjadi tetua pertama. Namun, apakah orang tua itu belum kembali? Ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi, kanan. Jika aku tahu ini saat itu, aku tidak akan mengambil alih jabatanmu, Suqian mengerang agak menyesal. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, kamu bisa memanggil dua bayi tua dan kian tua ini. Mereka juga adalah sesepuh pertama dari Akademi Jianan dahulu kala. Sekarang, mereka telah pensiun dan menikmati hidup. Xiao Yan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu mengucapkan semua salam ini. Setelah itu, mereka perlahan berkata, hantu iblis tanah tua, ya. Kami juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini, bukankah Anda setuju? Tatapan kedua orang itu dengan aneh beralih ke ruang kosong tidak jauh dari sana ketika mereka selesai berbicara. Senyuman aneh terlihat di wajah lama mereka.